Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Quran Ukhwatun Nisa telah membuka pendaftaran untuk santri reguler baru dengan program tahsin dan tahfiz, pelajaran adab, motivasi, dan tadabbur alam. Dengan persyaratan dewasa dikhususkan untuk perempuan, anak-anak usia 7 hingga 12 tahun dan menyetujui kontrak belajar. Cara pendaftaran dengan mengetik nama lengkap, alamat, usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Untuk info lebih lanjut, silahkan hubungi Ustazah Yuli di 082273810552. Selamat belajar di Rumah Quran Ukhwatun Nisa. Aku cinta engkau karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, suaranya lembut ya kak ya? Iya, Pimpinan Rumah Quran itu suaranya lembut-lembut gitu. nggak juga. Nggak juga ya, tapi terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan berhadir di ruangan kecil ini kak ya. Kak Yuli Anissa Rambe SPD, pimpinan Yayasan Rumah Quran Ukhwatun Nisa. Ada salah penyebutan nggak sih kak? Insyaallah nggak ada. Nggak Pas ada ya, semuanya, pas komplit. semua ya. Jadi kalau RQ-nya ini, RQ ya kak ya sebutannya? Iya, Erki. RQ-nya ini udah lama nggak berdirinya sih kak? Baru 1 tahun lah, bulan Juni ini. Ini bulan Juli ya? Ini bulan Juli. Iya, bulan Juni. Awal didirikannya bulan Juni. Bulan Juni di 2020 berarti ya? Iya, di 2020. Dengan tahun ini artinya sudah ada jalan 1 tahun. Iya, alhamdulillah. Kakak kenapa itu kak mendirikan Rumah Quran Ukhwatun Nisa? Kalau misalnya ditanya kenapa, sebenarnya kalau menurut saya sih kewajiban. Mhm. Karena kalau misalnya untuk mengajarkan Al-Quran itu kan fardu kifayah. Iya. Nah, kalau udah fardu kifayah berarti dalam suatu, misalnya di Padang Sidimpuan, Mhm. kalau misalnya masih kekurangan guru, Iya. berarti fardu kifayahnya belum Terpenuhi. terpenuhi. Nah, Jadi berarti kita kewajiban. harus gitu ya. Nah, berarti kewajiban ya. Dan memang seseorang itu kan punya impian ya. Mhm. Salah satu impian saya dan juga teman-teman di Rumah Quran Ukhwatun Nisa itu Iya. menjadi wadah pembelajaran Al-Quran. Alhamdulillah sudah 1 tahun berdiri, dan insya Allah juga banyak juga yang mensupport. Mhm. Alhamdulillah banyak yang support ya. Iya, banyak banget. Artinya Dari- memang orang-orang Sidimpuan ini cukup suportif untuk hal keagamaan gitu ya kak ya? Kalau ya yang ini aja sih, yang misalnya pemikirannya sudah maksudnya kalau di Padang Sidimpuan sudah ke pendidikan ya pikirannya. Mhm. Jadi alhamdulillah untuk pemuda-pemudanya itu kalau yang saya lihat, karena saya juga baru beberapa tahun lah sejak pandemi lah berada di Padang Sidimpuan gitu. Kalau Berarti selama baru ini kan pulang kampung juga iya, ya? iya. Jadi pas saat itu memang kelihatan gitu. Ya kita ajak gratis pertama kali. Alhamdulillah. Digratisin ya? Waktu itu gratis Aha. kan. Karena memang waktu itu masih sedikit komunitas-komunitas untuk ya yang berbau keagamaan waktu itu. Jadi Jadi alhamdulillah. kalau Rumah Quran Ukhwatun Nisa ini termasuk salah satu yang mempelopori lah di Padang Sidimpuan. Betul nggak sih kak? Untuk yayasan yang berbentuk pendidikan agama kayak gitu, yang kayak ginian. Iya, termasuk yang salah satu lah. Mhm. Tapi alhamdulillah sekarang Rumah Quran di Padang Sidimpuan sudah lumayan. Sudah banyak. Dibilang banyak juga masih kalah dengan kota-kota ya. Oh iya. Kan iya, kalau ini iya. masih paling banyak mungkin 10, paling banyak 15 ya. Harapannya sih kalau bisa maksudnya Rumah Quran itu kan sudah terstruktur gitu. Kalau misalnya kalau tempat ngaji kan banyak sebenarnya. Tapi mungkin ya pembelajarannya masih ya tentang alif, ba, mengenal huruf gitu kan. Saya dulu yang diajar kayak gini, nunda ta dal bawa di alif do pen u nadiau. Nadiau ya. Jadi ya bahkan kalau saya ngajar ibu-ibu itu kalau dibilang fathah kadang kan Iya. nggak tahu fathah itu apa. Kasroh, dhammah kan mereka kadang iya tuh date, bawah, dopen gitu. Kayak gitu ya kita tahu. Tapi sekarang di Rumah Quran Ukhwatun Nisa itu ngajarnya kayak gitu ya kak? Iya, alhamdulillah insyaallah sesuai dengan yang kita pelajari. Maksudnya saya juga masih belajar sampai sekarang gitu. Jadi sesuai dengan pelajaran kita yang didapat dari tempat belajarnya dulu. tempat saya dulu. Jadi kalau metode pelajaran yang kakak buatin itu seperti apa kak?
kalau metodenya tentu tahsin dulu. Tahsin ya. Perbaikan bacaan dulu. Kalau misalnya bacaannya belum benar, kita kita perbaiki dulu sampai misalnya makharijul huruf harus benar dulu, sifatul huruf harus benar dulu. Kecuali misalnya ada tuntutan dari orang tua, misalnya kan sekolah di sekolah A misalnya, mereka harus ustazah tolong ya dibimbing juz 30 misalnya gitu. Jadi tetap walaupun tahfiz tetap kita utamakan tahsinnya gitu. Jadi yang diutamakan pembacaannya dulu ya, tahsinnya dulu. Tahsin, kemudian dibarengi sama ada tadabbur alam juga gitu, biar tidak kan kadang anak-anak kalau di ruangan aja bosan ya. Saya juga bosan. Ya kita aja kadang bosan ya. Jadi ketemu sama teman-teman yang suka traveling juga ya. Jadi kadang kita ke alam gitu. Bermain dengan alam untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'annya Kak. Iya, bukan hanya Al-Qur'an sebenarnya. Banyak ya, kalau kita ke alam itu banyak kesabaran, keikhlasan, pokoknya banyak deh. Sudah sering kalau rumah Quran itu melaksanakan tadabbur alam kayak gitu Kak? Kalau dibilang sering, kalau dulu ya waktu saya single. Waktu masih single. Ya, sering banget. Mungkin 1 bulan itu pertama-tama mungkin ada entah 2 kali gitu ya. Kemudian setelah lebih banyak lagi muridnya, jadi mungkin 1 kali ya bersama pengurus. Tapi kalau untuk anak-anak, karena ya anak-anak juga kan dibatasi sama orang tua ya. Jadi pas mereka 1 kali 3 bulan, misalnya mereka kepengen gitu, ustazah kita kapan tadabbur alam? Berarti waktunya untuk anak-anak refreshing. Muridnya yang nuntut ya. Iya. Soalnya takutnya nanti kita menyusahkan orang tua kan. Soalnya tentu ada biaya juga, juga gitu kan, jaga anak-anak juga gitu. Sebenarnya saya juga pengen ya Kak ya untuk belajar Al-Qur'an kayak gitu, tapi mendengar namanya Ukhwatun Nisa jadi minder karena bisa nggak ya ikutan ke situ ya? Itu namanya kenapa dipilih Ukhwatun Nisa? Ya, ya berarti back lagi ya waktu mendirikannya. Iya. Jadi dulu itu yang teman-teman mendirikannya itu semua perempuan. Jadi perempuan. Tapi sebenarnya seandainya ada pun ustadz yang akan menjadi pengajarnya juga nggak apa-apa. Nah untuk sekarang itu belum ada ustadz. Memang belum banyak yang pengen ya, karena ya seperti itu, banyak yang pengen untuk mempelajari Al-Quran tapi belum ada wadahnya gitu ya. Untuk sekarang memang untuk pengajar ikhwan itu atau ustadz lah ya, yang khusus untuk ya tahsin tahfiz. Dan kalau saya memang mau mengajarkan juga harus memang ustadznya itu sesuai dengan yang saya pelajari gitu. Jadi metodenya akan sama kan. Kalau kita itu belajarnya ke Rumah Tajwid Indonesia ya. Berarti Kak, Rumah Quran Ukhwatun Nisa itu kerjasamanya dengan enggak kerjasama, tapi metodenya sama dengan itu. Metodenya sama dengan itu ya. Jadi tadi kembali ke pertanyaannya, kenapa Rumah Quran Ukhwatun Nisa? Itu diskusi ya bersama sama teman-teman. Bagusnya apa namanya gitu. Ada yang mengatakan karena kita kan terbentuk dari bukan mungkin maksudnya bukan karena disengaja loh gitu. Tapi Allah yang mempertemukan kan. Berarti awalnya nggak ada yang saling kenal ini? Nggak ada yang saling kenal. Mungkin saya sama ada 1 orang itu teman MTSN namanya Aisyah ya. Sekarang sudah di Bogor. Sekarang sudah di Bogor. Itu berdua. Pertamanya manggil Ukti ya. Kalau ada kalau udah dekat Ukti gitu. Ukti ajarilah saya gitu untuk belajar tahsin. Pengenlah kayak yang kalian dapatkan di sana. Waktu itu kan saya masih Depok. Masih di Depok itu. Oh iya boleh, nantilah kalau saya pulang. Nah pas Covid kan pulang, ketemulah. Kalau nggak salah pada habis Lebaran 2020. Nah kita cari teman-teman yang waktu itu tahsin Padang Sidimpuan gratis waktu itu. Nah itulah pelopornya kan. Pelopornya itu banyak, lumayan banyak juga, ada 20 orang waktu itu. Tapi yang bertahan kira-kira mungkin yang benar-benar fokus hanya 15 orang. 15 orang awalnya untuk pembentukan Ukhwatun Nisa ini. Ukhwatun Nisa minta solusi kan. Mau nggak kalian kita buat
rumah Quran biar kalau misalnya saya nggak di sini lagi misalnya. Jadi, Kakak mau pergi kemana sih Kak? kalau saya kalau bisa keliling dunia dulu ya. Amin lah ya, amin. Ya waktu itu pengen keliling, pokoknya pengennya ke Turki lah, ke ya banyak deh gitu ya. Tapi karena Allah memberikan jalannya masih di sini ya. Nah jadi alhamdulillah terbentuklah pokoknya itu usulannya dari teman-teman Ukhuwatun Nisa, persaudaraan antara perempuan. Nah gitu ya. Tapi sebenarnya kita tidak memfokuskan untuk perempuan saja, itu kan hanya penamaan ya. Kalau misalnya laki-laki pun tidak apa-apa. Kalau sekarang untuk laki-laki itu muridnya kelas 3 SMP. Berarti murid di RQ Ukhuwatun Nisa ini ada laki-laki dan perempuan ada ya? laki-laki dan perempuan. Tapi kan kalau misalnya udah dewasa seperti saudara Dul Abdul, kayaknya belum, masih ya agak apa nanti gitu, agak masih kaku canggung lah ya, agak canggung gitu. gitu. Kayaknya ustadz ya. Gitu. Jadi muridnya sekarang banyak ya Kak ya? Alhamdulillah situ sudah berapa ya? Kalau anak-anak 30 yang langsung ya di rumah Qurannya. Ada langsung, berarti ada yang tidak langsung? Iya, ada offline, ada online. Alhamdulillah. Sebenarnya yang pertama itu online. Nah, yang pertama itu online. Tapi pas pulang ke sini kan didirikan, baru offline. Iya. Dan dibentuklah rumahnya kayak gitu ya. Iya, gitu. Alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Jubair Ahmad 2. Jalan Jubair Ahmad 2. Gang Melati Ujung. Gang Melati Ujung. Di Kompleks Adabuan, Padang Sidimpuan. Ya. Anggaplah saya tahu ya, teman ngobrol semua ya. Iya. Walaupun saya belum ada rezeki untuk berkunjung ke. Boleh banget sebenarnya ya. Boleh Soalnya ada ustadznya juga di sana, tapi belum belum bisa mengajar memang. Nah, tapi bisa sharing-sharing juga. Untuk gitu. sharing bisa lah ya. Untuk Soalnya beliau juga pernah menghafal juga. Jadi kakak sendiri juga menghafal ya? Iya, alhamdulillah menghafal. Kita dapat fun fact ini, kita nggak tahu benar atau salah ya. Kita mau tanya langsung ke kakaknya. Iya boleh. Kak Yuli benar nggak kalau hafal ataupun habis 30 juz? Berat banget ya. Berat banget ya. Kita dapat fun fact ini, jadi ya mau nanya aja langsung. Ya, kalau sebenarnya kalau ditanya seperti itu sedih rasanya gitu ya. Sedih kenapa? Iya, karena pengembangan Al-Quran itu kan tidak hanya menghafal saja gitu. Oh ya. Jadi kalau dibilang kamu sudah hafal 30, seandainya pun ada yang seperti itu mungkin ya, rasanya dia akan berat. Karena menghafal itu tidak hanya hafal Al-Quran, bukan hanya ingatan gitu ya Kak? Tidak hanya gitu. Ketika kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran itu, terus saya menangis ya. Kalau kita sudah menghafal Al-Quran itu, pokoknya mulai dari sifat kita gitu ya. Pokoknya kegiatan-kegiatan kita jadi panutan gitu. Punya banyak banget yang menjadi tuntutan untuk kita. Iya. Jadi kalau dikatakan seperti gitu itu nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab ya. Gitu. Karena ada tuntutan juga untuk tingkah lakunya gitu ya. Iya, tingkah laku. Tapi bukan jadi penghalang ya, bukan jadi penghalang untuk seseorang itu menghafal Al-Quran. Intinya menghafal Al-Quran itu kalau kata ustaz saya itu kalau sudah selesai khotam ya, 30 juz misalnya menyetorkan, itu baru titik nol. Baru titik nol. Berarti titik hafal nol. Itu bukan titik akhirnya ya? Iya, bukan. Jadi mungkin ya sekarang mungkin baru 0, sekian sayanya gitu. Jadi ya pokoknya berat banget deh kalau misalnya udah jadi itulah penghafal Al-Quran. Kenapa sih Kak kita harus menghafal Al-Quran? Ya sebenarnya kan kalau misalnya ditanya kenapa menjadi penghafal Al-Quran, kalau saya sih menurut saya itu kewajiban. Karena kalau kita sholat kan tentu kita membacakan gitu ya? Surah-surah pendek kan, otomatis kita di sana menghafal juga. Mungkin kalau dari kebiasaan kita itu bukan menghafal gitu ya, pokoknya itu bacaan saya misalnya gitu kan. Tapi sebenarnya ya kita dituntut untuk menghafal. Misalnya walaupun juz 30 aja kita yang hafal, tapi kita tiap hari diulang gitu kan, itu sudah jadi penghafal Al-Quran sebenarnya. Nah, bukan hanya
yang fokus di sebuah rumah Quran gitu. Tapi kan itulah tadi, rumah Quran itu hanya sebagai wadah tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ya belajarnya lebih intensif ya. Mungkin kalau kita di luar ya masih banyak godaan-godaannya gitu ya. Mungkin sebagai tempat kita juga untuk menambah ilmu ya, karena ilmu tahsin itu bukan hanya ya tahu tajwid, tahu apa lagi itu panjang pendek, bukan hanya itu. Di banyak ya, kayak waktu kemarin tuh ada murid kita, salah satu di dosen juga di Yayen waktu itu. Boleh tahu siapa? Boleh nggak ya nanti beliaunya minder gitu kan? Nggak usah ya, soalnya apa juga. Itu mereka waktu itu pengen tahfiz, tapi setelah itulah tadi kita lebih fokus ke tahsin. Nah, boleh tahfiz tapi harus bersedia tahsin dulu. Tahsin dulu udah kelar baru lanjut ke tahfiznya. Bukan. Tahfiz boleh menyetorkan bacaan, tapi harus bersedia dikoreksi hafalannya. Nah, waktu itu saya koreksi mulai dari Al-Fatihahnya itu lumayan banyak ya yang salah. Jadi mereka, ya Ustazah saya mundur aja, tahsin aja katanya gitu. Jadi memang bisa dibilang pokoknya menghafal Al-Quran itu banyak yang harus kita perbaiki, mulai dari bacaan, mulai dari ya kegiatan-kegiatan kita juga gitu. Banyak banget. Saya ini kan Kak pemula ya, kalau saya ini mau menghafiz ataupun menghafal Quran, cara apa aja sih sebenarnya yang harus saya lakukan? Ya, banyak sih yang nanya seperti itu ya. Iya. Sebenarnya cara yang pertama itu luruskan niat dulu ya. Mungkin sudah ada niat dalam hati. Kenapa ya Allah, kenapa aku belum punya misalnya tempat untuk menyetorkan bacaan misalnya gitu ya. Ya luruskan niat lagi. Kalau misalnya belum sekarang, ya mudah-mudahan nanti gitu. Mungkin 1 bulan lagi atau 1 tahun lagi gitu ya. Tapi tetap ada usaha. Nah, kemudian ya hafal sendiri aja dulu gitu. Hafal sendiri. Memang agak susah kalau sendiri ya. Karena tidak ada tuntutan, tidak ada target. Ya mungkin sekarang target saya itu 1 juz misalnya ya, 1 bulan. Tapi pasti pertengahan jalan kendor gitu ya. Jadi yang pertama diluruskan niat dulu. Kemudian yang kedua, sebelum kita menghafal itu apa ya, baca dulu. Kalau saya sih baca dulu artinya gitu. Mungkin kita baca dulu artinya. Misalnya kalau an-naba itu kan tentang berita besar ya. Oh ini tapi nggak harus hafal gitu. Sekedar tahu artinya gitu ya. Pokoknya soalnya kalau misalnya kita cuma menghafal apa yang kita baca, seperti kita menciplak buku jadinya gitu, menciplak Al-Quran lah gitu ya. Mungkin ingat di sini tapi nggak ada maknanya gitu. Kenapa imam-imam di Masjidil Haram itu sampai menangis membaca Al-Quran? Karena mereka tahu kan artinya. Mereka paham artinya mereka gitu paham. Ya, Kak, ya? Jadi semakin cinta dengan Al-Quran. Gitu. Jadi kalau kita udah cinta kan, jadi tumbuh sendiri untuk semangat menghafal itu. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, diulang-ulang ya, murojaah. Sebenarnya murojaah itu sampai kita selesai menghafal pun tetap harus murojaah ya. Kata orang sih, teman-teman yang sudah selesai setoran 30 juz, murojaah itu yang paling berat. Karena kalau gitu kalau menghafal itu kan kita punya target ya, jadi ada semangat gitu. Kalau murojaah dibuat pun target, udah pernah ya hafal gitu jadi ya. Kan aku udah pernah hafal, malas bisa lah itu ya, kayak gitu. Udahlah gitu. Bisa lah itu ya. Sepele gitu ya gitu jatuhnya. Ya. Jadi pokoknya murojaah sampai akhir hayat ya. Kemudian yang ketiga apa ya? Oh ya, cari guru yang tepat gitu ya. Cari guru yang tepat. Soalnya kalau tanpa ada kan kayak Rasulullah ya. Rasulullah kan diberikan wahyu surah Al-Alaq ya, Iqra itu ditalaki sama malaikat Jibril. Nah, ada gurunya kan, ada malaikat Jibril melalui perantara malaikat Jibril kan. Jadi kita harus cari guru juga. Apakah hafalan kita itu benar, bacaan kita benar? Karena kalau sendiri nanti ya Allah alam, bacaan kita sudah benar, langsung kita lanjut aja. Kalau kita sendiri merasa benar aja gitu ya. Iya. Saya juga gitu sih Kak, kalau baca Quran sendiri
merasa Udah. jago aja. Iya, Ngerasa bisa. bener. Saya juga dulu gitu. Tapi Aha. makanya belajar Al-Quran itu ya sampai sekarang juga saya masih belajar. Iya. Jadi saya bilang itu ke teman-teman, ke santri-santri, Mhm. bukan kalian saja yang belajar, saya juga masih belajar. Jadi Mhm. mungkin ilmu yang kalian dapat itu baru sedikit banget gitu, Iya, sedikit iya. banget. Saya aja masih kurang, Mhm. gitu ya. Kemudian ya istiqomah lah, istiqomah ya, Konsistensinya iya, ya. konsistensinya gitu. Jangan cuman misalnya selesai setoran sudah misalnya gitu, tidak ya. Mhm. Tetap harus istiqomah. Iya. Istiqomah itu tentunya harus bersama dengan penghafal Al-Quran juga. Mhm. Karena lingkungan berpengaruh ya, Kak. Sangat ya? berpengaruh ya. Apalagi kalau pemuda-pemuda ya. Mhm. Diajak nongkrong, ayo gitu. Pokoknya nongkrongnya yang bermanfaat ya, kayak ustadz-ustadz kita yang Jawa gitu. Pengen banget di Parangsidimpuan ada juga yang gitu ya. Kakak kan lama di luar nih, Kak ya. Iya. Baru saja di Sidimpuan lagi, baru pulang kampung nih. Jadi bagaimana yang Kakak lihat perbedaan di tempat Kakak perantauan dulu dengan di kota kita saat ini, di kampung kita ini, Kak? Iya, mungkin itu juga salah satu latar belakangnya kenapa Rumah Quran Ukhuwatun Nisa didirikan, Iya. karena pengen ya ada sesuatu yang keindahan ya di luar, keindahan di luar gitu dengan keindahan di sini gitu. Kayak di sini alamnya lebih banyak, tapi ilmu yang di luar itu rasanya lebih banyak dapatnya. Lebih luas gitu Iya, ya. lebih luas. Kalau waktu saya di Depok, maksudnya kalau kita mau belajar tahsin ada gitu. Kalau belajar tafsir ada. Maksudnya ustazanya juga termasuk yang keren-keren ya. Nah, maksudnya banyak memiliki wawasannya, banyak yang wawasan, belajar ke beliaunya. banyak yang belajar kepada beliau gitu. Jadi pengen juga di Parangsidimpuan ada yang seperti itu. Iya, iya. Bahkan teman-teman juga sekarang santri-santri itu banyak. Ada nggak ya ustazah, misalnya ada yang manggil ustazah gitu ya, kajian rutin gitu ya yang bisa kami hadiri, karena ya itu tadi, karena ada suatu dorongan dalam hati itu masih kurang dalam ilmu agama kan. Alhamdulillah. Oh iya, kadang kita ajak aja datang ke RQ, walaupun sebenarnya saya masih kurang banyak sih ilmunya gitu kan. Yang penting ya dekat dulu sama Al-Quran kan. Saya nanti ketemu sama yang ada juga pengajian yang lain, ya udah silahkan gitu. Pokoknya pengennya ya Parangsidimpuan juga religiusnya lebih tinggi lah dibanding dengan yang lain-lain. Karena kan memang betul sih, Kak, secara historikal ya di Parangsidimpuan ini, di kampung kita banyak syekh pendahulu kita ya. Ya. Ada Syekh Zainal Abidin, Syekh Mahmud, Abdul Manan, banyak lah. Syekh Ja'far. Dulu juga saya pernah menziarahi makam Syekh itu semua di tahun 2018 yang ada di kota Parangsidimpuan saja ya. Iya, Tapi nih waktu saya mau belajarnya nggak tahu kadung mau kemana. Iya gitu ya. Nggak ada murid yang nggak ada meneruskannya guru yang ya. untuk saya tempat belajar gitu. Iya, maksudnya murid-murid beliau nggak tahu di mana. Nggak gitu tahu ya. di mana gitu. Loh, ini mau jumpa ini pergi kemana ya gitu, bingung sendiri. Iya, dia seperti itu. Makanya waktu itu sebenarnya kalau ditanya pribadi, Iya. saya itu masih pengen keluar. Masih pengen merantau gitu, mencari ilmu di luar gitu ya, Kak? Mencari ilmu di luar gitu. Tapi ya kalau misalnya kita di luar terus, kapan berkembangnya di sini kan? Ternyata masih banyak yang butuh. Ya udah kita di sini aja dulu. Mungkin nanti kalau sudah ada penerusnya kan, yang sesuai dengan kita lah. Iya. boleh Berarti Kakak lah. punya PR dong, harus buat regenerasi. Iya, alhamdulillah sih saya ajak kebanyakan santri Rumah Quran itu sudah jadi pengajar. Ada yang ngajar privat, ngajar di rumahnya, ngajar online juga ada. Itu masih mahasiswa udah ngajar online gratis dibuatnya. Jadi ladang amal ya? Iya, jadi memang kita kayak ustadz-ustadz saya di Depok itu memang kalau kita sudah disampaikan satu ilmu, cari satu murid gitu, cari satu murid yang bisa ya menambah amal jariah juga untuk kita kan, biar sebenarnya supaya ilmu kita nggak berhenti ya, gitu, nggak berhenti mandek. atau bahkan lupa gitu. Pengennya nggak gitu kan, memang disuruh gitu. Jadi kan kita dapat ilmu
biasanya kita terapkan gitu. Iya. Bagusnya kita terapkan. Jadi itu juga saya bilang ke santri-santri. Pokoknya kalau kalian sudah dapat ilmu, misalnya mengucapkan ta gitu ya, za, Iya. Allah, kan itu jarang Iya. dibaca sesuai dengan makharijul hurufnya. Kakak ucap itu aku yang minder. Iya. Iya. Jadi saya bilang gitu. Iya. Jadi kalau teman-teman mau konsisten seperti itu, Iya. harus cari murid. Nah, muridnya itu boleh entah adik, keponakan, sepupu yang masih kecil-kecil kan. Ya itu. Dia alhamdulillah sudah kebanyakan jadi guru lah. Hampir sama dengan tagline Ukhwatun Nisa ini ya Kak yang saya baca, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya. Wa 'allamahu ya? Ya boleh wa'allamah, waqaf ya, wa'allamahu juga boleh. Itu konsep seperti apa sih Kak sebenarnya itu? Itu sebenarnya apa ya, hadis ya. Hadis riwayat Muslim ya, sahih. Sebenarnya rumah Quran juga banyak yang seperti itu ya. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tentunya kita itu bukan tagline sih menurut saya, tapi sebuah kata-kata penyemangat. Nah, jadi ya dari hadis kan bisa jadi motivasi untuk kita. Jadilah pembelajar sejati. Nah, jadi kan harus belajar Al-Quran. Jadi sebaik orang. Nah, kemudian mengajarkannya. Yaitu tadi mencari murid, kita mengajarkannya walaupun satu orang. Walaupun kita ya belum tentu pasti nggak sih huruf yang sudah bener nggak sih? Sudah benar nggak sih yang sudah saya sebutkan gitu? Ya nggak. Ya kalau menurut saya sih selagi itu kita berusaha untuk benar ya tidak apa-apa. Kecuali kita merasa diri paling benar. Nah itulah yang kurang bagus. Ya. Jadi kalau kita ini belajar sifat seperti apa yang harus kita hindari sih Kak dalam belajar Al-Quran? Oh iya, sifat yang dihindari salah satunya itu merasa diri paling baik lah ya. Harus dihindari itu. Apalagi merasa diri paling ini jadi catatan buat awak ini Kak. Kawan juga harus belajar. Jangan pernah merasa diri paling baik ya. Karena sebaik-baik apapun kita sebenarnya kita punya dosa ya. Dosa. Setiap hari kita punya dosa gitu ya. Jadi ngapain kita merasa kita yang paling baik gitu? Kayak kita nggak pernah buat dosa aja. Misalnya orang buat dosa kita langsung ya Allah ini orang gimana sih gitu saya gitu kan. Gitu iya, namanya kita ada gimana gitu ya. Nah, walaupun ya sifat manusia tetap merasa dia yang paling benar ya biasa ya, tapi jangan pernah merasa paling baik. Kemudian walaupun kita misalnya sudah bagus pun bacaannya gitu ya, tetap harus ya memiliki jiwa jangan pernah merasa ilmu itu sudah cukup. Nah, gitu ya. Kalau misalnya, tetap haus akan ilmu gitu ya Kak ya. Gitu. Jadi ada juga itu kan kata siapa ya? Pokoknya ilmu. Yang jelas itu bukan kata saya. Iya. Dan bukan kata saya juga. Ilmu yang kita ya ilmu manusia itu baru ya yang daripada ilmu Allah itu kan baru hanya setetes setetes gitu ya. Setetes. Kalau kita celupkan tangan kita ke laut misalnya atau ke air, hanya setetes itu, tetes terakhir misalnya gitu ya. Hanya setetes itu ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Nah, sedangkan ilmu Allah itu masih luas. Sampai sekarang kan masih banyak penemuan inilah, penemuan itu. Nah, jadi jangan pernah merasa ilmu kita sudah cukup. Jangan pernah merasa puas gitu ya. Jangan pernah merasa puas ilmu yang sudah kita dapat. Selalu terus belajar ya, belajar. Bahkan seorang ustadz pun ustadz saya lah gitu. Bahkan seorang ustadz pun masih belajar loh gitu. Ngapain kita merasa kita itu sudah? Kenapa harus malu untuk belajar ya? Iya. Apalagi ya? Gini Kak, saya pernah baca juga ini ya. Saya mau belajar dari kakak nih. Katanya kalau kita ini tahsin ada sanadnya kayak gitu. Oh iya. Itu gimana sih Kak sanad-sanad itu? Sanad itu kayak riwayat gitu ya. Riwayat sampai Rasulullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu tadi kenapa kita
mencari guru yang benar benar dan sesuai tepat itu. dengan keahliannya. Iya. Nah, supaya bacaan kita itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, jadi kita bertajwid itu atau Iya. belajar tahsin yang sesuai itu supaya bacaan kita fasih dan sahih. Sahih berarti itu tadi, kalau sekarang kan sanad gitu ya. Nah, misalnya sanadnya dari syekh ini, misalnya riwayatnya sampai ke Rasulullah gitu. Iya. Insyaallah bagus sebenarnya, bagus kalau ada sanadnya ya. Saya juga dulu pengen ya waktu itu, tapi berhubung belum dapat rezeki. Belum ada rezekinya gitu. Rezekinya di sini dulu. Punya pasangan dulu kata Allah, ya udah. Ya udah kalau kita maksudnya kita pengen tapi belum sekarang, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya ya itu tadi, carilah guru yang walaupun belum ada sanad misalnya, misalnya kan Ustadz ini nih bersanad, sanadnya riwayat kesekian gitu ya dari Rasulullah. Insyaallah kalau guru kita di sekarang ya, guru saya itu bersanad juga, bersanad namanya. Mungkin karena itu kakak masih mau pengen balik ke sana ya. Iya. Dulu Biar saya dapat pengen sanad. banget guru di sana malahan. Soalnya guru di situ ya masih dikasih banyak pembekalan. Masih banyak pembekalan. Susah banget kalau di situ mau jadi guru. Saya taunya karena ini sih kak, nonton Hafiz Indonesia yang anak-anak itu. Iya kan? iya benar. Terus ada salah satu jurinya itu yang ada sanadnya, ada sertifikatnya juga kan? Iya ada. Alhamdulillah saya juga pernah sanad Al-Fatihah baru. Waduh. Itu berapa kalinya? 2 kali itu, 1 kali di Bogor, 1 kali itu online dari Palestina. Palestina kalau nggak salah namanya Syekh Mahmud Gaza. Itu di Bogor itu siapa yang namanya, lupa juga. Tapi emang ada itunya, ada sertifikatnya. Soalnya itu sebagai apa ya, itu tadi kalau misalnya kita mau jadi guru tentunya kita harus berkualitas dulu kan. Nah, baru kita bisa mengajar yang bagus lah, profesional gitu. Ada kualitas yang ditawarkan. Ada kualitas. Kalau misalnya belum ada sanadnya, biasanya kalau orang-orang yang sudah menghafal Al-Quran kan, ya merasa belum seberapa ilmunya gitu. Jadi dicari yang bersanad. Kalau ada yang profesional, kenapa kita harus yang amatiran? Iya, insya Allah. Kalau kakak lihat nih, setelah mendirikan rumah Quran Ukhwatun Nisa dan sudah berjalan 1 tahun dengan tahun ini ya kak, kalau orang Padang Sidimpuan itu antusiasmenya untuk belajar Al-Quran tinggi nggak sih kak? Tergantung kesadaran orangnya. Wah, itu kembali ke orangnya ya. Iya, soalnya alhamdulillah sih kalau menurut saya antusias murid-murid kalau udah masuk kan, orang tuanya itu sangat antusias sekali gitu. Saja saya titip anak saya di sini, kalau misalnya apa marahin aja gitu. Dulu kan rumah Quran ini di Sitamiang. Di Sitamiang ya? Iya, Sitamiang sini ya, di tengah kota. Jadi pokoknya lumayan strategis juga gitu. Nah, melihat antusiasnya ya. Jadi setelah pindah ke rumah yang sekarang di Sadabuan ya, banyak yang punya minta gitu. Padahal ada juga loh rumah Quran di sekitar, yang di sekitaran rumahnya ada gitu ya. Maksudnya di sekitar Sidimpuan ini juga kota di strategis ya, tempat strategis banyak juga gitu. Maksudnya kenapa nggak ada di tengah kota gitu, dekat Sitamiang lagi atau di mana sekitaran itulah gitu, sekitaran tengah masih kota. Di pusat kotanya lah. Kalau ini kan udah pinggiran ya. Iya. Jadi kalau dilihat dari situ berarti otomatis kan anak muridnya itu lumayan antusias juga. Ada yang dari apa itu namanya, Sopo Indah gimana ya? Silandit sana ya, atau yang ya ke sana jauh lewat lah ya. Pujur Calling kalau nggak salah ya. Saya juga nggak tahu di mana. Lihat Pujur Calling, Sopo Indah. Dari Pujur Calling sampai sekarang juga masih ada. Ke RQ Ukhwatun Nisa. Iya, ke Sadabuan. Ujung ke ujung ya. Iya, makanya berarti itu kan antusias banget gitu. Untuk mencari ya ilmu ini tadi, ilmu Al-Quran ya, insyaallah. Jadi tergantung, dikembalikan lagi kepada setiap orangnya. Jadi menurut saya sih kalau yang sudah sadar sangat antusias. Kalau yang belum sadar ya gimana dia mau antusias ya. Saya pengennya
ya ilmu agama inilah Iya. yang harus kita utamakan dulu ya. Kan bangkitnya sebuah negara itu atau pokoknya sebuah negara lah misalnya gitu kan, Mhm. kalau kita adalah ilmu agamanya dulu. Mhm. Seperti Muhammad Al-Fatih waktu itu kan bisa menguasai 2/3 dunia. 2/3 dunia karena yang mereka pelajari adalah Al-Quran pertamanya, Iya. baru yang lain-lain gitu. Jadi pengennya ilmu Al-Quran dulu. Ngomongin Sidimpuan nih Kak ya. Mm-mm. Ini kan Sidimpuan kota kita, kampung kita nih ya. Ya. Dan kakak itu aktifnya di rumah Quran Ukhwatun Nisa. Melihat kondisi sekarang kan banyak tuh budaya-budaya luar yang dari Korea, dari Barat datang ke Indonesia nih. Dan pergejolakannya banyak terus berjalan hingga sekarang. Dan Al-Quran ini kan kewajiban kita tuh tadi untuk belajar seperti yang kakak sebut. Sebenarnya gimana sih kita untuk memasyarakatkan Al-Quran ini Kak? Mungkin ini pertanyaan terakhir kita deh sebelum kita selesai. Bagaimana untuk memasyarakatkan Al-Quran ini? Iya, ini jadi apa kita juga ya bersalahan bersama. Mungkin dari kalau untuk anak-anak, Iya. berarti kita harus harus kreatif ya, kreatif gimana caranya biar anak-anak itu bisa terajak gitu. Maksudnya dari Barat pun kan karena mereka menawarkan suatu keindahan Iya. gitu, suatu ya banyaklah kesenangan-kesenangan dunia gitu ya. Jadi kita juga harus kreatif untuk Iya. menawarkan sih belajar Al-Quran itu tidak hanya kayak itu tadi tadabbur alam gitu ya. Baru bukan hanya belajar ya cuman belajar A sampai iya, tidak hanya Iya. itu ya. Jadi kalau misalnya anak-anaknya mau bertanya tentang apa saja ya silahkan gitu, walaupun kadang porsinya bukan porsi kita gitu ya. Hantam aja dulu. Iya, gitu ya hantam sekarang. aja dulu pokoknya. Ya kalau itu masih persoalan juga sih gitu kan, gimana caranya. Intinya kalau itu salah satunya. Kemudian Iya. kembali lagi ke orang tuanya gitu. Kalau misalnya anaknya semangat pun kalau orang tuanya tidak ada ya bantuan Iya, gitu kan. Saya kita udah di rumah ini ya nak, misalnya gitu. Tapi orang tuanya tidak merespon di Iya. rumah, otomatis ya namanya anak-anak ya. Masih belum pemikirannya dewasa. Jadi diserahkan lagi kepada orang tua untuk lebih sadar lagi untuk ilmu agama ini. Untuk membantunya gitu ya. Karena RQ Ukhwatun Nisa itu nggak bisa untuk 100% Iya. mengapakannya gitu ya, mendidiknya gitu ya Kak. Iya, karena ya misalnya nggak RQ aja sebenarnya. Mhm. Guru di sekolah pun kalau tidak dibantu oleh orang tua di rumah itu Iya, kan nggak iya. akan bisa. Apalagi sekarang kita yang online ya. Iya, yang itu kembali ke rumah semuanya kan, insya Allah. Jadi ya pokoknya kembali kepada orang tua. Harus juga. ada kesadaran antara orang tua dan Iya, kerjasama harus dengan guru kerjasama. gitu ya. Yang tiga itu anak, pokoknya anak murid ya, Iya. guru atau kita sebagai rumah Quran, Iya. kemudian orang tua. Pendidikan pertama sebenarnya kan dari rumah. Kemudian pendidikan yang kedua baru dari luar. Iya. Terima kasih sekali Kak Yuli Anissa Ya, Rambe, sama-sama. Boru Rambe, Iya. Rambe rambutan katanya. Nggak tahu ya. Kalau marah Marsi Sargutan. Ya. Marsi Sargutan itu apa ya? Katakanlah kakak tahu aja deh udah. Oh ya. Nanti pemirsanya nggak tahu lagi. Wah, nggak tahu juga deh. Teman ngobrol kalau nggak tahu buat aja di Oke, komentar oke. nanti mungkin bakalan kita jawab apa itu Marsi Sargutannya. Terima kasih sekali Kak Yuli yang sudah menyempatkan waktunya dan berbagi ilmu, berbagi cerita dengan kita di ruangan kecil sederhana ini. Dan karena kita juga dibatasi oleh waktu teman-teman ya, teman ngobrol juga tahu karena sekarang kita tadi mulainya pukul 15, sekarang juga sudah saatnya kita ibadah asar. Kita mau undur diri nih Kak ya. Jadi untuk teman ngobrol sampai jumpa lagi. Akhir kata dari saya, maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.